selamat malam dan selamat sore teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi ke channel aku, channel Vida Adinda Chaniago. Nah, channel aku ini ya keseharian aku ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga dari 3 orang anak. Nah, hari ini aku nge-share-nya kegiatan aku di dapur lagi ya teman-teman. Nah, ini salah satu kantor aku ya. Ini kantornya ibu rumah tangga, yaitu dapur. Nah, ini aku berkegiatannya itu di pagi hari. Ini cucian piring aku lumayan banyak ya teman-teman. Dan sink aku ini udah penuh gitu karena kenapa? Karena tadi pagi aku masak ya. Aku masak bekal untuk anak aku dan pak suami juga. Nah, jadi setelah mereka berangkat dan aku udah beberes juga ya teman-teman. Dan terakhir ini aku mau beresin dapur. Jadi untuk bersih-bersihnya aku awali dengan mencuci piring dulu biar lebih lega gitu ya teman-teman. Karena menurut aku kalau sink ini penuh rasanya itu gimana gitu ya, jadi nggak nyaman gitu. Jadi aku udah bersihin dulu, aku cuci-cuci piring yang ada di sink ini. Oke, nah teman-teman hari ini pada lagi ngapain nih paginya atau nonton video aku ini lagi pada ngapain nih? Boleh komen ya di kolom komentar. Nah, untuk hari ini aku pagi ini beberes dapur dulu karena memang udah waktunya dibersihin ya teman-teman. Dan ini juga aku beraktivitasnya nggak yang banyak juga karena sebagian udah aku cicil juga tadi malam gitu ya. Untuk bersih-bersih ruangan yang lain itu udah aku cicil juga tadi malam sebelum tidur gitu. Jadi pagi ini nggak yang begitu banyak kerjaan aku. Dan aku juga hari ini nggak nyuci ya teman-teman karena ya tahulah ya sekarang cuaca kan lagi musim hujan. Jadi cucian aku yang kemarin itu belum kering. Ya ditambah hari ini juga cuacanya itu mendung syahdu gitu. Jadi aku mager buat nyuci ya, padahal cucian itu masih ada yang kotor gitu. Tapi ya udahlah ya, aku biarin aja dulu. Jadi nunggu pakaian aku yang kemarin itu kering dulu. Nah teman-teman, kegiatan aku nggak jauh dari kerjaan rumah ya teman-teman ya, karena ibu rumah tangga memang kerjaannya ya itu aja, nggak selesai-selesai ya, mencuci piring, beberes, memasak dan lain sebagainya. Semoga aja teman-teman bisa terhibur atau bisa mengambil hal yang baik lah sih ya dari video aku ini, karena memang videonya ini ya begitu-begitu aja. Semoga aja nggak membosankan ya teman-teman. Nah oke, sambil liatin aku beraktivitas, kali ini aku mau cerita nih teman-teman. Aku mau cerita apa ya? Nah, aku mau cerita tentang awal aku nge-YouTube. Nah, dulunya itu aku itu kan suka lihat ya teman-teman, bunda-bunda semua lagi pada nge-YouTube sambil beberes gitu. Aku tuh hampir tiap hari buka YouTube buat nonton gitu ya. Aku dulu paling sering nonton YouTube-nya dari Marissa Handayani. Beliau adalah salah satu konten kreator yang aku senengin gitu ya teman-teman. Aku suka banget sama kontennya gitu. Kontennya ya sebagai ibu rumah tangga juga ya teman-teman, beraktivitasnya di rumah, beberes dan ngurus anak gitu. Jadi aku tuh hampir tiap hari gitu ya nonton video beliau gitu, sambil aku putar juga video-video lamanya gitu. Nah dari situ aku mikir, terus dia cerita tentang awal dia nge-YouTube sampai hingga sekarang dia itu berpenghasilan gitu ya teman-teman. Walaupun ibu rumah tangga, tapi dia bisa menghasilkan dari rumah melalui YouTube gitu. Nah aku kan juga kepengen ya teman-teman, karena kan aku dulu kerja ya, sebelum menikah aku kerja di
kampung gitu, sambil buka praktek, sambil kerja juga di puskesmas gitu. Tapi setelah aku menikah kan aku harus ikut suami ya teman-teman. Terus nggak lama aku itu hamil dan punya anak bayi, jadi aku nggak bisa kerja lagi sampai sekarang. Nah, aku kan pengen juga sih ya teman-teman, walaupun di rumah tapi bisa tetap produktif gitu. Jadi tanpa harus ninggalin anak-anak, masih bisa ngurus rumah dan ngurus suami juga. Nah, dari situ sih awalnya aku itu kepengen bikin YouTube, dan aku pun didukung gitu sama suami aku. Karena dia juga dulunya nge-YouTube gitu ya teman-teman. Jadi aku sedikit banyaknya belajar dari Pak suami juga. Dulunya aku cuman ngambil video ya sebisanya aja ya teman-teman. Temanya juga ya sebisanya aku gitu ya, seenak-enak aku gitu aja. Memang nggak yang terlalu aku pikirin gitu ya, karena memang karena lagi punya anak bayi gitu ya. Nah, setelah beberapa waktu aku itu sempat stop gitu ya teman-teman untuk nge-YouTube karena punya anak lagi, anak kedua gitu. Dan memang gak kepegang untuk YouTube ini, dan hampir 2 tahun YouTube ini aku gak apa-apain gitu ya. Akhirnya memang gak ada perkembangan sama sekali ya teman-teman. Nah, setelah anak aku agak besar gitu ya teman-teman, jadi aku kepengen lanjutin lagi YouTube. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sekarang YouTube ini lumayan berkembang ya teman-teman, dan alhamdulillah juga aku masih didukung sama Pak suami juga untuk ngelanjutin YouTube ini. Nah, cerita lucunya ya teman-teman, aku dulu itu kalau bikin video itu nggak yang pakai voice, aku itu pakai teks gitu ya teman-teman, karena aku dulu nggak pedean ya teman-teman. Padahal aku itu udah disupport gitu sama suami aku, daripada dibikin teks gitu katanya capek-capek, mending pakai suara aja lebih cepat gitu. Tapi akunya nggak pede ya teman-teman, karena masih baru juga dulu. Ya udah, jadi aku pakai teks gitu ya teman-teman. Nah, dalam 1 tahun ini aku itu memberanikan diri untuk voice gitu, sebisanya aku sih ya, dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Dan aku nggak pernah bikin skrip gitu atau bikin teks tulisan gitu, nggak pernah lagi. Aku langsung voice aja sebisanya aku. Nah, alhamdulillah sekarang dalam 1 tahun ini YouTube aku alhamdulillah lumayan berkembang ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya lagi dalam minggu ini aku dinyatakan monet gitu, dan aku juga dapat email gitu dari YouTube, bisa bergabung menjadi partner YouTube gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, perjuangannya nggak sia-sia ya, walaupun aku ini belum bisa upload setiap harinya ya teman-teman. Semoga aja setelah ini aku lebih semangat gitu. Nah, untuk nge-YouTube aku masih per 2 hari sekali ya teman-teman untuk upload. Kadang juga per 3 hari sekali ya, tergantung sih ya. Kadang dunia nyata itu lebih ribet ya teman-teman, apalagi kalau masih punya anak balita. Jadi ya menyesuaikan dengan kemampuan aku. Oke, nah bagi teman-teman mungkin yang masih berjuang untuk mengejar 1000 dan 4000 jam tayang, tetap semangat ya teman-teman. Pokoknya tetap konsisten dalam upload video. Apalagi kalau kita lagi ngejar jam tayang itu agak berat ya teman-teman. Kalau aku sih ya, aku lebih cepat dapetin subscriber ketimbang jam tayang. Menurut aku ngejar jam tayang itu agak susah ya teman-teman. Mungkin ada yang lebih cepat dapat jam tayang ketimbang subscriber. Nah, kalau aku lebih cepat dapat subscribernya daripada jam tayangnya teman-teman. Nah, alhamdulillah dalam 1 tahun ini Masya Allah tabarakallah diberikan kesempatan untuk menjadi konten kreator. Semoga aja bisa menginspirasi ya teman-teman. Tentunya tetap semangat. Oke, nah ini nggak terasa udah 10 menit video aku.
Semoga ada hal-hal baik yang bisa diambil dari video ini ya teman-teman, dan semoga menginspirasi. Oke, sekian dulu, sampai jumpa lagi di next video ya. Assalamualaikum, bye bye.